Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Fikri Farihin MPDI dan juga teman-teman semuanya. Di sini saya Qori Budi Syifa NIM 2021096011 akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Thailand untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin. Sistem pendidikan saat ini itu didasarkan pada reformasi pendidikan yang diatur menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999. Perubahan-perubahan yang signifikan terjadi dari reformasi pendidikan ini terletak pada implementasi kebijakan yang seragam. Fleksibilitas dari implementasi kebijakan tersebut, desentralisasi, penjaminan mutu, pelatihan peningkatan kualitas guru di seluruh jenjang, dan mobilisasi sumber daya. Perubahan-perubahan penting tersebut mencakup: yang pertama, perluasan wajib belajar sampai pendidikan menengah atas pertama dan pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan menengah atas. Dan yang kedua, reformasi kurikulum pendidikan dasar, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu pendirian kantor standar pendidikan nasional dan pendidikan kualitas atau Office for National Education Standards and Quality Assessment (ONESQIA) yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kualitas eksternal. Sistem pendidikan di Thailand menerapkan 9 tahun wajib belajar dengan 12 tahun pendidikan gratis sampai menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar. Lebih dari 75% anak-anak usia 3-5 tahun itu mendapatkan pendidikan usia dini. Meskipun pada hakikatnya pendidikan di usia dini itu disediakan oleh pemerintah melalui sekolah-sekolah dasar negeri. Kementerian Pendidikan secara aktif mendorong sekolah-sekolah swasta dan pemerintah daerah untuk dapat memainkan peranan yang signifikan untuk ikut terlibat dalam pendidikan usia dini. Oleh karena itu, akhir-akhir ini terlihat banyak sekali pendidikan usia dini yang ditawarkan oleh institusi pendidikan swasta. Hal ini tampak jelas di Bangkok dan sekitarnya, ditandai dengan tumbuhnya sejumlah lembaga pendidikan dini yang dikelola oleh swasta. Pendidikan dasar di Thailand dimaksudkan sebagai 12 tahun belajar yang dibagi menjadi 6 tahun sekolah dasar, diikuti dengan 3 tahun sekolah menengah pertama dan 3 tahun sekolah menengah atas. Sejak tahun 2003, wajib dasar telah diperluas sampai 9 tahun, yakni 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah pertama. Namun pendidikan sekolah digratiskan sampai 12 tahun sehingga siswa diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan sampai Madtayom 6 atau setara dengan tamat SMU atau SMA sederajat itu. Secara umum, sekolah pratom terpisah dari sekolah Madtayom. Namun, di beberapa tempat di Thailand dijumpai sekolah yang memberikan pelayanan pendidikan mulai dari pratom 1 sampai dengan Madtayom 6. Dalam hal sekolah menengah umumnya, pendidikan Madtayom 1 sampai 6 berada di dalam satu sekolah. Akan tetapi dapat dijumpai pendidikan Madtayom yang dilayani oleh 2 sekolah yang terpisah, yaitu sekolah yang melayani Madtayom 1 sampai 3 dan sekolah yang melayani Madtayom 4 sampai 6. Kurikulum nasional memuat 8 mata pelajaran inti, yaitu bahasa Thailand, matematika, sains, ilmu sosial, agama dan budaya, kesehatan dan olahraga, seni, karir dan teknologi, dan juga bahasa asing. Dengan diterapkannya wajib belajar, angka partisipasi kasar atau APK itu
cukup tinggi untuk sekolah dasar, yaitu mencapai 98,3% untuk populasi anak umur 6-11 tahun pada tahun 2010. Sementara APK untuk sekolah menengah pertama pada tahun 2010 menunjukkan lebih besar 90%. Namun pada tingkat menengah atas hanya berkisar sebesar 60% menurut UNESCO pada tahun 2011. Kemudian pendidikan vokasi dan juga teknik. Pendidikan vokasi dan teknik secara formal dilaksanakan dengan 3 tingkatan, yaitu tingkatan menengah atas setara dengan SMK di Indonesia dengan masa studi 3 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan tingkat diploma dengan masa studi 2 tahun dan kemudian tingkat sarjana dengan masa studi 2 tahun. Setelah menyelesaikan tingkat diploma, pendidikan vokasi dan teknik dilaksanakan pada technical college. Misalnya Minburi Technical College dan lain-lain. Namun saat ini sebagian besar dari technical college di Thailand hanya menawarkan program 5 tahun yang terdiri dari 3 tahun tingkat menengah atas dan 2 tahun diploma. Selanjutnya yakni pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Thailand dijalankan di universitas, institut teknik, sekolah tinggi atau college, profesi, dan teknik dan universitas pendidikan. Pendidikan tinggi di Thailand dapat dibagi menjadi 2 institusi. Yang pertama, institusi pendidikan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan seperti universitas negeri dan swasta, institusi profesi atau teknik dan pertanian, dan sekolah tinggi atau college pendidikan guru. Yang kedua yakni institusi-institusi khusus yang berada di bawah kementerian lain seperti Sekolah Tinggi Seni Thailand Klasik yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan, kemudian Sekolah Tinggi Keperawatan yang berada di bawah Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Perubahan-perubahan yang mendasar pada pendidikan tinggi terlihat dari meningkatnya jumlah universitas swasta dalam beberapa tahun belakangan ini. Dalam hal universitas negeri, perubahan terlihat pada yang pertama, universitas-universitas negeri telah menjadi lebih independen. Kedua, institusi yang dulunya dikategorikan sebagai Rajabhat atau universitas yang berkonsentrasi menghasilkan guru, sekarang telah berubah menjadi universitas komprehensif sehingga menawarkan program-program lain selain pendidikan. Ketiga, sebanyak 35 Raja Mangala Institutes of Technology yang tersebar di seluruh Thailand sekarang dibentuk menjadi 9 universitas regional tanpa merubah nama institusinya. Artinya, setiap regional Raja Mangala Institutes of Technology memiliki beberapa kampus. Mengenai kurikulum pendidikan dasar di Thailand itu, sejak tahun 2002, Kementerian Pendidikan Thailand telah menerapkan kurikulum pendidikan dasar pada 2001. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum 2001 selama kurun 6 tahun telah menunjukkan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya. Sebagai contoh, kurikulum 2001 memberikan kesempatan desentralisasi otoritas pendidikan, memberikan kesempatan komunitas lokal dan sekolah untuk berpartisipasi dan memainkan peranan penting untuk mempersiapkan kurikulum sehingga memenuhi keinginan mereka. Namun demikian, hasil evaluasi terhadap kurikulum 2001 ini menunjukkan sejumlah kelemahannya yang berkaitan dengan kurikulum itu sendiri, meliputi penerapannya, proses pelaksanaannya, kesulitan guru dan praktisi dalam mempersiapkan kurikulum sekolah. Dan juga banyak sekali sekolah-sekolah yang sangat berambisi membuat konten pembelajaran dan keluaran yang diharapkan, namun pada saat ujian dan penilaian tidak sesuai dengan kriteria standar yang diterapkan. Selain itu, kualitas anak didik dalam menyerap pengetahuan dasar dan keterampilan yang diharapkan cukup mengecewakan. Atas dasar temuan-temuan di atas,
Kantor Komisi Pendidikan Dasar atau Office of Basic Education Commission atau OBEC di bawah supervisi Komisi Pendidikan Dasar mengambil tindakan untuk merevisi kurikulum pendidikan dasar 2001 guna mempersiapkan kurikulum inti pendidikan dasar 2008. Kurikulum Inti Pendidikan Dasar atau KIPD 2008 dirancang dengan memberikan penekanan kepada kesesuaian. Peningkatan dibuat dalam tujuan dan proses pelaksanaan kurikulum pada tingkat kantor dinas dan sekolah. Asas desentralisasi masih tetap diutamakan di dalam KIPD 2008 dengan memberikan kesempatan kepada komunitas lokal dan sekolah untuk mengembangkan kurikulum sekolah. Kegiatan belajar mengajar yang diterapkan untuk seluruh anak didik. Kurikulum Inti Pendidikan Dasar 2008 ini berfokus pada pengembangan peserta didik untuk memiliki karakter yang diinginkan sebagai berikut. Yang pertama, cinta kepada bangsa dan agama dan juga raja. Yang kedua, kejujuran dan integritas. Yang ketiga, kedisiplinan diri. Yang keempat, antusiasme untuk belajar. Yang kelima, kepatuhan terhadap prinsip filsafat kemandirian ekonomi. Yang keenam, dedikasi dan komitmen untuk bekerja. Kemudian yang terakhir, menghargai nilai-nilai yang berlaku di Thailand. Sistem pendidikan yang ada di Thailand itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Mulai dari pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi, tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Persamaan ini memberikan peluang yang cukup besar untuk saling berbagi pengalaman dan bekerja sama dalam upaya memperkenalkan ICT sejak dini. Kepada anak-anak kelas 1 SD di Thailand diberikan komputer tablet berikut dengan program-program pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selebihnya apabila ada kesalahan dan juga kekurangan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.